3 kesalahan jaksa di kasus Supriyani dikuliti Susno 2J, pantesan kuasa hukum sebut aneh. Mantan Kabareskrim Susno 2J membeberkan sejumlah kesalahan jaksa di kasus Guru Supriyani. Salah satunya adalah tuntutan yang dinilai aneh. Bahkan, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, juga sependapat demikian. Menurut Susno, ada 3 kesalahan yang dilakukan jaksa dalam menegakkan keadilan pada kasus ini. Saya akan melihat perkara ini dari awal. Jaksa telah melakukan 3 kesalahan di dalam menegakkan keadilan ya. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang sama sekali tidak terbukti ya. Tidak, alat buktinya sangat minim, bahkan boleh dikatakan sama sekali tidak ada alat bukti. Justru alat bukti yang ada menunjukkan Supriyani tidak melakukan perbuatan yang disangkakan oleh penyidik. Itu kesalahan pertama, ujar Susno, melansir dari tayangan YouTube Nusantara TV. Kesalahan kedua, dia melakukan penahanan ya. Kesalahan ketiga ya, ini buat tuntutan yang agak aneh ya, ujar Susno. Diketahui, tuntutan bebas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, tak membuat Guru Supriyani lega. Pasalnya, dalam tuntutan itu, JPU menyebut Guru Supriyani terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan. Hanya saja, tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat atau mensrea. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea, kata jaksa dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024, siang. Oleh karena itu terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tambah jaksa membacakan tuntutan. Jaksa menyimpulkan perbuatan terdakwa memukul bukan tidak pidana. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. JPU menilai luka pada korban tidak pada organ vital dan tidak mengganggu korban. Lalu, perbuatan Supriyani terhadap korban dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ungkap JPU. Tak hanya itu, selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani juga dinilai sopan dan kooperatif. Jaksa juga mengemukakan tidak ada hal-hal yang memberatkan terdakwa Supriyani. Hal memberatkan tidak ada, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, kata jaksa. Karena itu, jaksa menuntut supaya Majelis Hakim Andulo memutuskan terdakwa bebas. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo memutuskan, 1. Menyatakan menuntut Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU. Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 junto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana, ungkapnya. Kedua, sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, ujar JPU. Meski dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan. Sidang pledoi tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 14 November tahun 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, kata Andri. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis tanggal 14 November mendatang.
Kapolri buka suara soal uang damai Rp50 juta di kasus Guru Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi isu adanya permintaan uang 50 juta di kasus Guru Supriyani. Dikatakan Kapolri, isu permintaan dana 50 juta rupiah agar tersangka Guru Supriyani tidak ditahan itu sudah ditangani Propam. Kami turunkan tim Propam untuk mendalami, sehingga jelas, apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya, kata Kapolri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Di kesempatan itu, Kapolri juga menyoroti kesepakatan damai yang dicabut oleh Supriyani. Kapolri menjelaskan, sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi di kasus ini, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Bahkan, beberapa waktu lalu juga digelar mediasi yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan, dan kedua pihak sempat sepakat damai, sebelum kemudian Supriyani mencabut kembali kesepakatan damai tersebut. Sehingga ini tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk diselesaikan secara restoratif justice, katanya. Namun demikian, lanjut Kapolri, pihaknya terus bekerja sama, salah satunya dengan Persatuan Organisasi Guru, untuk sama-sama mendiskusikan masalah ini. Kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik, dan tentunya apa yang menjadi perhatian Komisi 3. Kami mohon dukungan, doa dan pengawasan, agar komitmen ini selalu kami jaga, dan Polri bisa menjalankan tugas dengan presisi, tukasnya. Komitmen Kapolri ini akhirnya direalisasikan jajarannya. Terbaru, 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, PELH, Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibdaam apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum Mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibdaam menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is.